Gangguan penglihatan atau tunanetra. Secara etimologi, tunanetra berasal dari dua kata, yakni tuna dan netra. Tuna adalah kecacatan atau kekurangan, sedangkan netra adalah mata atau penglihatan. Karakteristik tunanetra menurut Jailani, yang pertama ada rasa curiga terhadap orang lain. Anak tunanetra yang seringkali menerima perlakuan tidak menyenangkan dalam kehidupannya, sehingga menimbulkan rasa sakit hati dan kecewa. Yang kedua ada perasaan mudah tersinggung. Perasaan mudah tersinggung dipengaruhi oleh keterbatasan yang diperoleh dari pendengaran. Yang ketiga ada verbalisme. Pengalaman dan pengetahuan anak tunanetra pada konsep abstrak mengalami keterbatasan. Hal ini dikarenakan konsep yang bersifat abstrak seperti pelangi yang tidak dapat dibuat media konkret yang dapat menjelaskan secara detail tentang konsep tersebut, sehingga hanya dapat dijelaskan secara verbal. Karakteristik yang keempat ada perasaan rendah diri. Keterbatasan yang dimiliki anak tunanetra berimplikasi pada konsep dirinya. Implikasi keterbatasan penglihatan yaitu perasaan rendah diri untuk bergaul dan berkompetisi dengan orang lain. Yang kelima ada suka berfantasi. Pada umumnya, anak normal dapat melakukan kegiatan seperti memandang, sekedar melihat-lihat, dan mencari informasi pada saat-saat tertentu. Kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh anak tunanetra, sehingga anak tunanetra hanya dapat berfantasi saja. Karakteristik yang terakhir ada pemberani. Anak tunanetra yang telah memiliki konsep diri yang baik, maka ia akan memiliki sikap berani dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalamannya. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab ketunanetraan. Yang pertama ada fase prenatal atau sebelum kelahiran. Faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Ketunanetraan yang disebabkan oleh faktor keturunan terjadi dari hasil perkawinan bersaudara, sesama tunanetra atau mempunyai orang tua yang tunanetra. Ketunanetraan akibat faktor keturunan antara lain retinitis pigmentosa, penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan. Kemudian ada pertumbuhan anak dalam kandungan. Ketunanetraan yang disebabkan karena proses pertumbuhan dalam kandungan dapat disebabkan oleh yang pertama ada gangguan waktu ibu hamil. Kemudian yang kedua ada infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena rubella atau cacar dapat menyebabkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susun syaraf pusat pada janin yang sedang berkembang. Selanjutnya ada penyakit menahun seperti TBC, sehingga merusak sel-sel darah tertentu selama pertumbuhan janin dalam kandungan. Selanjutnya ada infeksi karena penyakit kotor seperti tokoplasmosis, trakoma, dan tumor. Tumor dapat terjadi pada otak yang berhubungan dengan indera penglihatan atau pada bola mata itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada kurangnya vitamin tertentu dapat menyebabkan gangguan pada mata sehingga hilangnya fungsi penglihatan. Selanjutnya ada postnatal. Penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir. Penyebab ketunanetraan pada masa postnatal ada 3. Yang pertama, ada kerusakan pada mata atau syaraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda keras. Selanjutnya yang kedua, pada waktu persalinan, ibu mengalami penyakit gonorrhoe, sehingga baksil gonorrhoe menular pada bayi, yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya penglihatan. Yang ketiga, mengalami penyakit mata yang disebabkan karena ketunanetraan, misalnya keroptalmia, katarak, glaukoma, diabetic retinopathy, macular degeneration, retinopathy of premature. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aktivitas siswa dengan gangguan tunanetra. Aktivitas yang pertama ada membaca dan menulis dengan buku Braille.
kedua ada bermain musik. Keterbatasan fisik bukan penghalang seseorang untuk berkreasi dan berprestasi. Yang ketiga ada membuat kerajinan. Anak-anak tunanetra biasanya dibina oleh dinas sosial untuk melakukan aktivitas peningkatan keterampilan berupa pelatihan merajut tas dan merajut bronjong. Aktivitas yang keempat adalah bermain. Permainan di sini seperti badabu, ular tangga braille, dan Lego khusus anak tunanetra. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.